Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Yang pertama, menutupkan kelopak mata jenazah. Terus yang kedua, mengatupkan mulut jenazah. Diikat dengan tali bila sulit tertutup. Ketiga, menutup tubuh jenazah. Lalu ke tahap berikutnya, yaitu persiapan memandikan jenazah. Yang pertama, melepas pakaian jenazah. Jenazah tidak perlu disedapkan waktu melepas pakaian jenazahnya. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka biasa. Tapi kalau jenazah sudah kaku, jenazah melepas pakaian jenazah pakai gunting. Dan setiap anggota ada bagiannya sendiri. Satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. Terus yang kedua, satu orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. Lalu yang terakhir, satu orang lagi melepaskan baju jenazah. Kemudian siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Di sini butuh 2 gentong atau butuh 2 air untuk memandikan jenazah. Yang pertama, gentong besar air yang dicampur kemasan dan berdarah. Terus yang kedua itu ember kecil air yang dicampur kapur barus. Dan sunahnya ketika memandikan jenazah, jumlah total siramannya adalah ganjil. Lalu petugas yang memandikan berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup dan 2 orang bertugas memandikan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam memandikan jenazah. Yang pertama, bersihkan lubang-lubang yang ada dalam jenazah seperti mata, hidung, mulut, hingga telinga. Yang kedua yaitu mengeluarkan isi perut dari jenazah dengan cara mendudukkan kepala jenazah lebih tinggi dari perut dan memijat perutnya ke arah bawah, perlahan demi perlahan hingga isi perut perlahan-lahan turun keluar. Yang ketiga yaitu membersihkan area sensitif menggunakan waslap atau sarung tangan secara perlahan hingga bersih. Sediakan 2 waslap yang bersih digunakan untuk menggosok jenazah ketika dimandikan nanti. Yang keempat yaitu memwudukan jenazah dengan cara membasuh wajah 1 kali, selanjutnya tangan kanan hingga siku 1 kali, tangan kiri hingga siku 1 kali, dan mengusap kepala. Lalu kaki yang kanan, selanjutnya yang kiri. Langkah selanjutnya yaitu menyiram jenazah yang dianjurkan hitungan ganjil 1, 2, 3. Mengusap seluruh bagian badan dari kepala, tangan, badan hingga kaki menggunakan sabun atau shampoo yang dicampur dengan air. Selanjutnya membersihkan bagian belakang tubuh jenazah dengan cara memiringkan jenazah menghadap kanan, lalu menyiram siraman yang dilanjutkan dengan hitungan yang sama ganjil. Di bagian belakang sebaliknya melanjutkan hitungan yang ganjil tersebut dan sembari diusap-usap menggunakan shampoo atau sabun yang dicampur dengan air tadi.
Setelah menggosok seluruh tubuh, siram kembali dengan melanjutkan hitungan yang ganjil hingga sabun dan sampo bersih dari tubuh jenazah. Jenazah dalam keadaan ditutup kain yang basah, lalu setelah dimandikan, kain tersebut diganti dengan kain yang kering. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke tempat yang telah disediakan untuk mengkafani jenazah. Yang selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Hal-hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah adalah: yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh mayat. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan untuk mayat laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi mayat perempuan 5 lapis. Yang keempat, sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah untuk mayat laki-laki. Yang pertama, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Ketiga, tutuplah lubang-lubang seperti hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Keenam, jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan daun kayu, rumput, atau kertas. Jika seandainya tidak ada kain kafan kecuali sekedar menutup auratnya saja, maka tutuplah dengan apa saja yang ada. Sekian dari video praktek kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.